Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusbihani, kelompok 1, angkatan 35, Latsar CPNS 2021, Kabupaten Balangan, oleh BPSDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan kita kali ini yaitu anti korupsi. Pengertian kata korup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan tentang pengertian istilah korup dan korupsi. Korup adalah buruk, rusak, atau busuk. Dan arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, atau dapat disogok dengan memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi korupsi itu dapat terjadi karena ada dua. Yang pertama, niat dan kesempatan. Nah, ketika ada niat dan kesempatan, maka terjadilah korupsi. Korupsi bisa karena terpaksa, bisa karena memaksa, dan bisa karena dipaksa. Banyak atau sedikit itu namanya tetap korupsi. Dampak negatif korupsi. Nah, jadi dampak negatif korupsi adalah secara umum dapat merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, yaitu diantaranya tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dan yang berikutnya tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan yang terakhir tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan respensif. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi. Di sini ada banyak penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Jadi kalau suatu negara hukumnya sudah tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, nah maka itu akan banyak terjadi korupsi karena pejabat-pejabat akan kebal hukum. Terus penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, dan seterusnya. Langkahnya lingkungan hidup yang anti korup. Nah, jadi ini kalau sudah membudaya di suatu negeri, maka semua orang akan menganggap korupsi itu adalah hal yang biasa. Terus, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Lalu kemiskinan dan keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian yang ditangkap. Terus, pemberian imbalan atau jasa dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Seterusnya, ada penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Yang pertama, aspek individual pelaku korupsi. Nah, jadi dari diri sendiri, dari seorang pelaku korupsi, memang niatnya sudah kurang bagus, atau dia tidak taat dengan agamanya. Seterusnya ada aspek organisasi. Nah, dia berada di organisasi yang kurang bagus, yang biasanya melakukan korupsi.
Terus yang ketiga, aspek masyarakat atau tempat individu dan organisasi berada. Seterusnya lagi yang sistem yang buruk. Ada dua pencegahan perilaku korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem. Perbaikan sistem dapat dibentuk dengan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Dan untuk poin kedua, perbaikan manusia. Yang pertama, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Jadi setiap perilaku yang merugikan keuangan negara, maka itu juga termasuk korupsi. Lalu suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan yang curang, berbenturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi dapat kita bangun dengan memperbaiki spiritual accountability. Dengan spiritual accountability, kita dapat menentukan tujuan hidup yang baik. Lalu kita punya kesadaran hidup harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang kita perbuat sebelumnya. Baik itu pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Dari spiritual accountability, kita juga dapat menentukan niat yang baik, terus visi dan misi yang baik, lalu kita memberikan usaha yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Nah, kita sebagai CPNS, kita juga manusia. Kita mempunyai spiritual accountability. Nah, maka kita harus membangun spiritual accountability kita dengan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita terhindar dari perbuatan korupsi ataupun kejahatan yang lainnya. Nah, CPNS pun juga manusia, kita implementasikan dalam public accountability. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah, jadi di sini ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, dari ke-9 nilai-nilai dasar, kalau kita dapat merealisasikan atau menerapkan di kehidupan sehari-hari sebagai ASN, maka kita akan terhindar dari segala perbuatan kejahatan termasuk korupsi. Nah, sampai di sini teman-teman penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita dapat terhindar dari perbuatan korupsi dan kejahatan lainnya. Dan kita menjadi ASN yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.